Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Sudratowa dengan NIM 2100637. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah kami buat dalam kelompok. Ada program tahunan, program semester, program bulanan, program mingguan, dan harian. Yang pertama ada program tahunan bimbingan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022-2023. Yaitu komponen yang terdiri dari yang pertama persiapan dengan kegiatan layanan, yaitu yang pertama pembagian tugas guru BK dengan tujuan tercapainya efektivitas layanan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Yang kedua, asesmen kebutuhan dengan tujuan terungkapnya kebutuhan peserta didik melalui sosiometri, AUM umum, dan AUM PTSDL, yaitu yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan Juli. Selanjutnya, kegiatan layanan menyusun program BK dengan tujuan layanan BK lebih terarah dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pada bulan ketiga pada minggu ketiga di bulan Juli. Selanjutnya yaitu kegiatan layanan konsultasi program BK dengan tujuan tercapainya keberhasilan layanan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus. Dan yang terakhir kegiatan layanannya yaitu pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling dengan tujuan tercapainya kebutuhan sarana atau prasarana yang menunjang keberhasilan BK. Itu yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Yang komponen kedua ada pelaksanaan, yaitu semester 1 ada layanan dasar dengan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli meningkatkan rasa jujur dan bersyukur dengan topik layanan meningkatkan rasa jujur dan bersyukur dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dicapai pada minggu kedua di bulan Agustus. Yang kedua, bimbingan klasikal, peserta didik atau konseli dapat memahami bahaya mencontek dengan topik layanan dampak mencontek dengan bidang bimbingan belajar. Itu akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus. Selanjutnya, bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat meningkatkan etika dalam bergaul dengan topik layanan etika dalam bergaul dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Agustus. Selanjutnya, kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat mengidentifikasi bullying dengan topik cara menyikapi bullying dengan bidang bimbingan karir yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan September. Selanjutnya yaitu tujuannya peserta didik atau konseli mampu cara mengatur disiplin belajar dengan topik layanan cara meningkatkan disiplin belajar dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu kegiatan layanannya bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman bahaya rokok dan narkoba dengan topik layanan bahaya rokok dan dampak-dampaknya dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan September. Selanjutnya yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu dalam menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dengan topik kemampuan mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September. Selanjutnya ada layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman terhadap perubahan pada remaja dengan topik layanan pemahaman terhadap perubahan pada remaja dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki keterampilan dalam penggunaan media sosial dengan topik layanan keterampilan dalam penggunaan media sosial dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober.
Selanjutnya ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu berinteraksi dengan lawan jenis dengan baik. Dengan topik layanan berinteraksi dengan lawan jenis dengan bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman kekurangan dan kelebihan diri dengan topik layanan kelebihan dan kekurangan diri dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memahami jasmani dan rohani yang baik dengan topik layanan jasmani dan rohani dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Oktober. Selanjutnya ada bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseli mempunyai keterampilan belajar dengan topik layanan keterampilan belajar dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan November. Selanjutnya ada bimbingan kelompok peserta didik atau konseli mempunyai keterampilan bertanggung jawab dengan topik layanan keterampilan bertanggung jawab dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya ada kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik serta memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dengan topik layanan etika dalam bergaul dengan teman sebaya dengan bidang bimbingan sosial dan akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Dan yang terakhir ada bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat memiliki pemahaman tentang etika berpakaian yang sesuai. Dengan topik layanan etika dalam berpakaian, bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Selanjutnya komponennya yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Yang pertama pada semester 1, ada kegiatan layanannya berupa peserta didik memahami mata pelajaran yang disenangi dengan tujuan evaluasi kemajuan belajar. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan layanan bimbingan dan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat mengetahui perencanaan karir di masa depan dengan topik layanan perencanaan karir di masa depan dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dipenuhi pada minggu pertama di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu ada tujuan yang kedua yaitu peserta didik atau konseli dapat mengenal dan memahami motivasi sukses untuk masa depan dari tokoh inspiratif dengan topik layanan yaitu motivasi sukses dari tokoh inspiratif dan yang akan dicapai dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dicapai atau dipenuhi pada minggu pertama di bulan Oktober. Dan yang terakhir yaitu peserta didik atau konseli dapat mengetahui dan mengenal berbagai macam profesi masa depan dengan topik layanan mengenal berbagai macam profesi masa depan dengan bidang bimbingan karir itu akan dipenuhi pada minggu pertama di bulan November. Selanjutnya yaitu pada semester 2, peserta didik memahami mata pelajaran yang disenangi dengan tujuan evaluasi kemajuan belajar. Selanjutnya komponennya yaitu layanan responsif, yaitu pada semester 1, kegiatan layanannya konseling individual dengan tujuan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahannya, topik layanan sesuai kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Selanjutnya, kegiatan layanan referral dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah peserta didik dengan bantuan ahli yang berwenang, itu disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan sosial, belajar, pribadi, dan karir. Selanjutnya ada konsultasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah peserta didik. Topik layanan disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya konferensi kasus dengan tujuan dapat memperoleh
kesepakatan bersama mengenai masalah peserta didik itu disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada kunjungan rumah, mengetahui dengan tujuan mengetahui langsung kondisi peserta didik di lingkungan rumah. Itu topiknya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang terakhir ada advokasi, dengan tujuan terentaskannya masalah klien yang terkait dengan pihak lain agar hak klien tetap terlindungi. Itu topik layanannya juga disesuaikan dengan kebutuhan, dengan bidang bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir. Yaitu selanjutnya ada semester 2 yaitu dengan layanan konseling individual dengan tujuan masalah peserta didik dapat diselesaikan dengan segera. Topik lainnya juga sama yaitu disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada referral itu dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah peserta didik dengan bantuan ahli yang berwenang disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada konsultasi dengan tujuan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah peserta didik. Itu juga disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Selanjutnya ada konferensi kasus dengan tujuan dapat memperoleh kesepakatan bersama mengenai masalah peserta didik dengan topik layanan sesuai kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan selanjutnya ada advokasi dengan tujuan terentaskannya masalah klien yang terkait dengan pihak lain agar hak klien tetap terlindungi. Itu juga sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya komponennya itu ada dukungan sistem. Pada semester 1, kegiatan layanannya yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dan kunjungan rumah dengan tujuan pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik. Topiknya ada sosiometri, AUM umum, dan AUM PTSDL dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu ada melaksanakan administrasi mekanisme bimbingan dan konseling. Itu bukti fisik pelayanan-layanan BK, agenda data-data siswa dan instrumen. Pada semester 2 yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dan kunjungan rumah dengan kegiatan pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya ada menyusun dan melaporkan program BK. Kegiatannya yaitu penanggung-jawaban kinerja kepada kepala sekolah. Selanjutnya ada membuat evaluasi. Kegiatannya penilaian ketercapaian program pelayanan BK. Selanjutnya ada melaksanakan administrasi mekanisme. Itu bukti fisik pelaksanaan layanan BK. Dan selanjutnya ada pengembangan ke profession konselor. Itu yaitu pengembangan diri. Komponen selanjutnya yaitu dukungan sistem masih terdapat pada semester 1 yaitu ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dan kebutuhan rumah. Itu pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik melalui sosiometri, AUM umum, dan AUM PTSDL, yaitu ada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kegiatannya selanjutnya yaitu menyusun dan melaporkan program BK. Penanggung jawab kinerja kepada kepala sekolah. Membuat evaluasi, penilaian ketercapaian program pelayanan BK, dan terakhir melaksanakan administrasi mekanisme BK. Itu bukti fisik pelaksanaan layanan BK dengan agenda BK, data-data siswa, dan hasil instrumen. Pada semester 2 yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen dan kunjungan rumah dengan pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya menyusun dan melaporkan program BK dengan penanggung-jawaban kinerja kepada kepala sekolah. Selanjutnya membuat evaluasi penilaian ketercapaian program pelayanan BK. Yang keempat melaksanakan administrasi mekanisme dengan bukti fisik pelaksanaan layanan BK. Dan yang terakhir pengembangan koefisien ke profession counselor. Ini untuk pengembangan diri.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program semester ganjil bimbingan dan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022 atau 2023. Yang pertama ada komponen yaitu persiapan dengan kegiatan layanan pembagian tugas guru BK dengan tujuan tercapainya efektivitas layanan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Selanjutnya, kegiatan layanannya yaitu asesmen kebutuhan dengan tujuan terungkapnya kebutuhan peserta didik melalui sosiometri, AUB umum, dan AUB PTSDL yang akan dipenuhi pada minggu pertama dan kedua di bulan Juli. Selanjutnya ada menyusun program BK dengan tujuan layanan BK lebih terarah dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juli. Selanjutnya yaitu konsultasi program BK dengan tujuan tercapainya keberhasilan layanan bimbingan konseling yang akan dicapai pada minggu pertama di bulan Agustus. Dan yang terakhir yaitu pengadaan sarana atau prasarana bimbingan konseling dengan tujuan tercapainya kebutuhan sarana atau prasarana yang menunjang keberhasilan bimbingan konseling yang akan dicapai pada minggu pertama di bulan Juli. Yang kedua yaitu komponennya pelaksanaan, yaitu ada layanan dasar dengan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling meningkatkan rasa jujur dan bersyukur, dengan topik layanan meningkatkan rasa jujur dan bersyukur dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus. Yang kedua ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat memahami bahaya mencontek dengan topik layanan dampak mencontek dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat meningkatkan etika dalam bergaul dengan topik layanan etika dalam bergaul dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus. Selanjutnya, bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat mengidentifikasi bullying dengan topik layanan cara menyikapi bullying. Dengan bidang bimbingan karir yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseling mampu mengatur cara belajar disiplin atau disiplin belajar dengan topik layanan cara menyikapi disiplin belajar dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juli. Selanjutnya, bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling memiliki pemahaman bahaya rokok dan narkoba dengan topik layanan bahaya rokok dan dampaknya dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan September. Selanjutnya yaitu ada bimbingan klasikal. Peserta didik atau konseling mampu menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dengan topik layanan kemampuan mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September. Selanjutnya ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling memiliki pemahaman terhadap perubahan pada remaja dengan topik layanan pemahaman terhadap perubahan remaja dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling memiliki keterampilan dalam penggunaan media sosial dengan topik layanan keterampilan penggunaan media sosial dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Oktober. Selanjutnya ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling mampu berinteraksi dengan lawan jenis dengan baik, dengan topik layanan berinteraksi dengan lawan jenis, dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Selanjutnya ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik
atau konseling memiliki pemahaman kekurangan dan kelebihan diri dengan topik layanan kelebihan dan kekurangan diri dengan bidang bimbingan kelebihan dan kekurangan dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan November. Selanjutnya ada bimbingan klasikal, yaitu peserta didik atau konseling memahami jasmani dan rohani yang baik dengan topik layanan jasmani dan rohani dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan November. Selanjutnya ada kegiatan layanan bimbingan dan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseling mempunyai keterampilan dalam belajar dengan topik layanan keterampilan belajar dengan bidang bimbingan belajar dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan November. Nah, selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseling mempunyai keterampilan bertanggung jawab dengan topik layanan keterampilan bertanggung jawab dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya ada bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseling mampu memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik serta memiliki sikap untuk hidup bersosial dan bertanggung jawab dengan topik layanan etika dalam bergaul dengan teman sebaya dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Dan yang terakhir ada bimbingan kelompok dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat memiliki pemahaman tentang etika berpakaian yang sesuai dengan aturan sekolah. Dengan topik layanan etika dalam berpakaian dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Selanjutnya yaitu komponennya, yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Dengan kegiatan layanan, peserta didik memahami mata pelajaran yang disenai dengan tujuan evaluasi kemajuan belajar. Ada kegiatannya yaitu layanan bimbingan dan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat mengetahui perencanaan karir di masa depan dengan topik layanan perencanaan karir di masa depan dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Oktober. Selanjutnya ada dengan tujuan peserta didik atau konseling dapat mengenal dan memahami motivasi sukses untuk masa depan dari tokoh inspiratif dengan topik layanan motivasi sukses dari tokoh inspiratif dengan bidang bimbingan karir yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Oktober. Selanjutnya ada tujuan peserta didik konseling dapat mengetahui dan mengenal berbagai macam profesi masa depan dengan topik layanan mengenal berbagai macam profesi masa depan dengan bidang bimbingan karir yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Komponen selanjutnya yaitu layanan responsif dengan kegiatan layanan konseling individual dengan tujuan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahannya. Topik layanannya disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Selanjutnya ada referral dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah peserta didik dengan bantuan ahli yang berwenang. Topiknya disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu konsultasi dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah peserta didik dengan topik layanan sesuai kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya yaitu ada program semester genap bimbingan dan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022-2023. Komponen yang pertama yaitu ada persiapan dengan kegiatan layanan pembagian tugas guru bimbingan dan konseling dengan tujuan tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Komponen yang kedua yaitu pelaksanaan, yaitu layanan dasar dengan kegiatan layanan bimbingan dan klasikal
dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat meningkatkan kualitas ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan topik layanan ibadah dengan kemauan sendiri, dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan Januari. Selanjutnya, tujuan peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya berpikir dan bersikap positif serta menerapkannya dalam kehidupan hingga menjadi pribadi yang sukses dengan topik layanan berpikir dan bersikap positif. Itu ada pada bidang bimbingan pribadi dengan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Januari. Yang ketiga ada dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa mencontek adalah perbuatan tidak baik atau tercela, memahami penyebab dan dampak dari perbuatan mencontek serta mampu untuk menghindarinya dengan topik layanan mencontek penyebab dan solusinya. Itu dengan bidang bimbingan karir yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Februari. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami tentang stres dan cara mengatasinya. Dengan topik layanan stres dan cara mengatasinya dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Januari. Selanjutnya, peserta didik atau konseli dapat memahami tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri, serta perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku dengan topik layanan cara mengendalikan emosi dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Januari. Selanjutnya, ada peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya memiliki kepribadian yang baik dalam hidup dengan topik layanan kepribadian manusia dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Februari. Selanjutnya, tujuannya yaitu peserta didik atau konsili memiliki pemahaman akan pacaran dan dampak negatif dari pacaran, sehingga dapat memutuskan untuk memfokuskan diri pada tugas pokok pelajar. Dengan topik layanan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, dengan bidang bimbingan pribadi, dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Februari. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli memiliki kepekaan diri dan sosial, dapat memahami pentingnya hidup bersosial serta dapat berperilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat dengan topik layanan komunikasi efektif dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan Februari. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memahami arti pentingnya etika bergaul dalam menjunjung tinggi nilai yang diyakini oleh masyarakat serta mampu bergaul dengan menyesuaikan diri sesuai etika yang ada di dalam masyarakat dengan topik layanan, nilai-nilai dalam kehidupan dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Maret. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya etika dan budaya dalam berlalu lintas dan mau mematuhinya dengan topik layanan etika dan budaya tertib lalu lintas dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan April. Selanjutnya, peserta didik atau konseli mampu memahami tentang mind mapping serta dapat membuat suatu peta pikiran untuk meningkatkan prestasi belajar dengan topik layanan mind mapping untuk prestasi belajar dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Maret. Dan selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli memiliki pemahaman tentang kiat-kiat sukses hidup dalam masyarakat dengan topik layanan kiat sukses dalam hidup bermasyarakat dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat di bulan Februari. Selanjutnya, peserta didik atau konseli memiliki budaya dan kebiasaan untuk antri dengan topik layanan budaya antri dengan bidang bimbingan pribadi dan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Februari.
Selanjutnya ada peserta didik atau konseli memiliki pemahaman tentang bahaya tawuran dan akibatnya dengan topik layanan tawuran pelajar dan akibatnya dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan Maret. Selanjutnya ada peserta didik atau konseli memiliki pemahaman tentang pentingnya pola hidup sehat dengan topik layanan menjaga pola hidup sehat dengan bidang bimbingan pribadi yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Maret. Dan yang terakhir, peserta didik atau konseli dapat memahami pentingnya membina persahabatan dengan baik dengan topik layanan membina persahabatan dengan bidang bimbingan sosial yang akan dilaksanakan pada minggu kedua pertama dan kedua di bulan April. Komponen selanjutnya yaitu ada layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik dengan tujuan evaluasi kemajuan belajar. Yang terakhir yaitu komponennya layanan responsif dengan tujuan konseling dengan kegiatan layanan konseling individual dengan tujuan masalah peserta didik dapat diselesaikan dengan segera, topiknya disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kedua ada referral, yaitu dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah peserta didik dengan bantuan ahli yang berwenang. Topiknya sesuai dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga ada konsultasi dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah peserta didik. Itu topiknya disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang keempat ada konferensi kasus dengan tujuan memperoleh kesepakatan bersama mengenai masalah peserta didik dengan topik disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kelima ada kunjungan rumah untuk mengetahui langsung kondisi peserta didik di lingkungan rumah. Itu topiknya disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang terakhir ada advokasi dengan tujuan terentaskannya masalah klien yang terkait dengan pihak lain agar hak-hak klien tetap terlindungi. Itu topiknya juga disesuaikan dengan kebutuhan dengan bidang bimbingan belajar, pribadi, sosial, dan karir. Baiklah, selanjutnya yaitu ada program bulanan bimbingan dan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022-2023, yaitu bulan Juli. Yang pertama itu ada komponen persiapan dengan kegiatan layanan pembagian tugas guru BK dengan tujuan tercapainya efektivitas layanan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Selanjutnya yaitu ada asesmen kebutuhan dengan tujuan terungkapnya kebutuhan peserta didik melalui audit umum PTSDL yang akan dipenuhi pada minggu pertama dan kedua di bulan Juli. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun program BK dengan tujuan layanan BK lebih terarah dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juli. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsultasi program BK dengan tujuan tercapainya keberhasilan layanan BK. Dan yang terakhir yaitu pengadaan sarana atau prasarana BK dengan tujuan tercapainya kebutuhan sarana atau prasarana yang menunjang keberhasilan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Juli. Komponen selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan dasar dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu cara mengatur disiplin belajar dengan topik layanan cara meningkatkan disiplin belajar dengan bidang bimbingan belajar yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Juli. Selanjutnya yaitu ada program bulan Agustus bimbingan dan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022-2023. Komponen pertama yaitu persiapan dengan kegiatan layanan konsultasi program BK dengan tujuan tercapainya keberhasilan layanan BK yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus.
Komponen yang kedua ada pelaksanaan, yaitu layanan dasar dengan kegiatan layanan bina klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu meningkatkan rasa jujur dan bersyukur dengan topik layanan meningkatkan rasa jujur dan bersyukur dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Agustus. Kegiatan yang lain yang kedua yaitu ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik dapat memahami bahaya mencontek dengan topik dampak mencontek dengan bidang bimbingan belajar dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Agustus. Selanjutnya, kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat meningkatkan etika dalam bergaul dengan topik layanan etika dalam bergaul dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat mengidentifikasi bullying dengan topik layanan cara menyikapi bullying dengan bidang bimbingan belajar dan akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu program bulan September. Ada yang pertama pelaksanaan yaitu layanan dasar dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman bahaya rokok dan narkoba dengan topik bahaya rokok dan dampaknya dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dipenuhi pada minggu kedua di bulan September. Tujuan yang kedua yaitu ada peserta didik atau konseli mampu dalam menerapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Dengan topik layanan, kemampuan mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan September. Selanjutnya yaitu program bulan Oktober. Komponen yang pertama ada pelaksanaan yaitu layanan dasar dengan kegiatan layanan bimbingan non-klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman terhadap perubahan pada remaja. Dengan topik pemahaman terhadap perubahan pada remaja dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Kegiatan selanjutnya yaitu ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki keterampilan dalam penggunaan media sosial dan dengan topik keterampilan dalam penggunaan media sosial dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dipenuhi pada minggu ketiga di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu ada kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli mampu berinteraksi dengan lawan jenis dengan baik, dengan topik berinteraksi dengan lawan jenis, dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu ada peserta didik atau konseli mempunyai keterampilan bertanggung jawab dengan topik keterampilan bertanggung jawab dengan bidang bimbingan sosial dengan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli mampu memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik serta memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dengan topik etika dalam bergaul dengan teman sebaya dengan bidang bimbingan sosial dan yang akan dipenuhi pada minggu keempat di bulan Oktober. Komponen yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Dengan kegiatan layanan, peserta didik memahami mata pelajaran yang disenangi dengan tujuan untuk mengevaluasi kemajuan belajar. Kegiatan yang lainnya yaitu ada bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli dapat mengetahui perencanaan karir di masa depan dengan topik perencanaan karir di masa depan dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Oktober. Selanjutnya ada peserta didik atau konseli dapat mengenal dan memahami motivasi sukses untuk masa depan dari tokoh inspiratif dengan topik motivasi sukses dari tokoh inspiratif dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan Oktober. Selanjutnya ada yaitu program bulan November bimbingan dan konseling. Komponen yang pertama yaitu pelaksanaan dengan layanan dasar. Kegiatan layanannya itu bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memiliki pemahaman tentang kekurangan dan kelebihan diri. Dengan topik kelebihan dan kekurangan diri,
dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu kedua di bulan November. Selanjutnya yaitu bimbingan klasikal dengan tujuan peserta didik atau konseli memahami jasmani dan rohani yang baik dengan topik jasmani dan rohani dengan bidang bimbingan belajar dan yang akan dipenuhi pada minggu ketiga di bulan November. Selanjutnya ada bimbingan klasikal. Peserta didik atau konseli mempunyai keterampilan belajar dengan topik keterampilan belajar dengan bidang bimbingan belajar dan yang akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan November. Selanjutnya yaitu peserta didik atau konseli dapat memiliki pemahaman tentang etika berpakaian yang sesuai dengan aturan sekolah dengan topik etika dalam berpakaian dengan bidang bimbingan pribadi dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Komponen yang kedua yaitu layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Dengan tujuan, peserta didik atau konseli dapat mengetahui dan mengenal berbagai macam profesi masa depan. Dengan topik mengenal berbagai macam profesi masa depan dengan bidang bimbingan karir dan yang akan dilaksanakan pada minggu pertama di bulan November. Baiklah, selanjutnya yaitu program mingguan bimbingan dan konseling SMP Negeri 18 Padang kelas 75 tahun ajaran 2022-2023, yaitu pada minggu pertama di bulan Agustus, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi atau klasikal dengan materi layanan perilaku jujur dan bersyukur dengan dan bertempat di kelas 75. Selanjutnya, Selasa 2 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75, kegiatan bimbingan kelompok dengan materi layanan bebas, bertempat di ruang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Rabu tanggal 3 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan konseling perorangan dengan materi layanan masalah pribadi, bertempat di ruang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Kamis 4 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan konseling kelompok, materi layanan disesuaikan dengan masalah kelompok, dan bertempat di ruang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Jumat tanggal 5 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan penguasaan konten dengan materi layanan bantuan dalam kesulitan belajar bertempat di kelas 75. Selanjutnya, Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, siswa kelas 75, kegiatan penempatan penyaluran, materi layanan penyaluran ekstrakurikuler, bertempat di kelas 75. Selanjutnya yaitu pada minggu kedua di bulan Agustus, hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75, kegiatan layanan informasi atau klasikal dengan materi layanan dampak mencontek dan bertempat di kelas 75. Selanjutnya, Selasa tanggal 9 Agustus 2022, siswa kelas 75 dengan kegiatan bimbingan kelompok dengan materi layanan bebas dan bertempat di ruang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan konseling perorangan dengan materi layanan masalah pribadi dan bertempat di ruang bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu Jumat tanggal 12 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan penguasaan konten dengan materi layanan bantuan dalam kesulitan belajar bertempat di kelas 75. Selanjutnya yaitu Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dengan materi layanan siswa kelas 75 dan kelas-kelas lain dengan kegiatan penempatan dan penyaluran dengan materi layanan yaitu seminar dan bertempat di aula sekolah. Selanjutnya minggu ketiga di bulan Agustus yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi dan klasikal atau klasikal dengan materi layanan etika dalam bergaul
dan bertempat di kelas 75. Selanjutnya Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dan dengan kegiatan bimbingan kelompok dengan materi layanan bebas dan bertempat di ruang BK. Selanjutnya yaitu Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan konseling kelompok, materi layanan disesuaikan dengan masalah kelompok dan bertempat di ruang BK. Selanjutnya Jumat 19 Agustus 2022 siswa kelas 75 dengan kegiatan penguasaan konten, materi layanan bantuan dalam kesulitan belajar dan bertempat di kelas 75. Selanjutnya pada minggu keempat di bulan Agustus, yaitu Senin pada tanggal 22 Agustus 2022, sasaran kegiatannya siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi atau klasikal dengan materi layanan perilaku bullying dan bertempat di kelas 75. Selanjutnya Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan bimbingan kelompok dengan materi layanan bebas dan bertempat di ruang BK. Selanjutnya Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan konseling perorangan dengan materi layanan masalah pribadi dan bertempat di ruang bimbingan konseling. Selanjutnya Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dan dengan kegiatan konseling perorangan dengan materi layanan masalah pribadi dan bertempat di ruang bimbingan konseling. Selanjutnya Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan penguasaan konten dengan materi layanan bantuan dalam kesulitan belajar dan bertempat di ruang BK. Selanjutnya ada Jumat tanggal 26 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan penguasaan konten dengan materi layanan bantuan dalam kesulitan belajar dan bertempat di kelas 75. Dan yang terakhir, Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dan kelas-kelas lain dengan kegiatan penempatan dan penyaluran dengan materi layanan, penyaluran ekstrakurikuler dan bertempat di lapangan sekolah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan program harian bimbingan dan konseling kelas 75 SMP Negeri 18 Padang tahun pelajaran 2022-2023. Yaitu Senin tanggal 4 Juli tahun 2022 jam 11 dengan jam pelajaran 1, sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan asesmen, materi kegiatannya yaitu umum dengan media angket, bertempat di ruangan kelas 75, pelaksana yaitu kelompok 5. Kelompok 5 di sini yaitu kelompok kami sebagai kelompok di manajemen. Dengan alokasi waktu yaitu 1 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu Senin tanggal 11 Juli tahun 2022 jam 11 dengan jam pelajaran 1. Sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan asesmen. Materi kegiatan yaitu PTSDL dengan media angket, bertempat di ruangan kelas 75. Pelaksananya yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 jam 11 dengan 1 jam pelajaran dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan asesmen dengan materi kegiatan yaitu sosiometri, medianya yaitu angket, bertempat di ruangan kelas 75, pelaksana yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Hanya Senin tanggal 1 Agustus 2022 jam 11 dengan 1 jam pelajaran. Sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi. Materi kegiatannya sikap jujur dan bersyukur. Medianya yaitu bahan ajar bertempat di ruangan kelas 75.
Pelaksananya yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022 jam 11 dengan 1 jam pelajaran dengan sasaran kegiatan yaitu kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi. Materi kegiatannya yaitu dampak mencontek dengan media bahan ajar yaitu bertempat di ruangan kelas 75 dengan pelaksana kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu Senin tanggal 15 Agustus 2022 jam 11 dengan 1 jam pelajaran dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi dengan materi kegiatan etika dalam bergaul dengan media bahan ajar tempat di ruangan kelas 75 dengan pelaksananya yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Selanjutnya yaitu Senin tanggal 22 Agustus tahun 2022 jam 11 dengan jam pelajaran 1 jam dengan sasaran kegiatan siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi, materi kegiatannya yaitu bullying, media bahan ajar, dan bertempat di ruangan kelas 75. Pelaksananya yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Terakhir yaitu Senin tanggal 5 September 2022 jam 11 dengan jam pelajaran 1 jam. Sasaran kegiatannya yaitu siswa kelas 75 dengan kegiatan layanan informasi dengan materi kegiatan bahaya merokok dan dampaknya. Medianya yaitu bahan ajar bertempat di ruangan kelas 75. Pelaksananya yaitu kelompok 5 dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Itulah penjelasan program dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.